selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya dalam ibadah online. Nah, gimana kemarin Natal sama tahun barunya? Seneng kan? Siapa yang kemarin waktu Natal dapat hadiah paling banyak? Ayo, kita bersyukur ya. Kita masih dapat hadiah Natal. Ya, tapi yang penting bukan hadiahnya. Tapi yang paling penting adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah mau lahir buat kita. Bukan cuma lahir, tapi bahkan mati buat menebus dosa kita. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Siapa yang yakin kalau Tuhan Yesus itu baik? Yuk, kalau yang yakin Tuhan Yesus itu baik, kita puji Dia. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, ya. Untuk matanya, tangannya dilipat, kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memiliki Tuhan yang begitu baik seperti Engkau. Tolong kami Tuhan, agar kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mentaati Tuhan. Kami rindu semakin hari kami boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Kami boleh semakin taat dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar taat saat ini Tuhan. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh boleh belajar dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang berbicara buat kami saat ini, Engkau yang berfirman untuk kami.
Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan membaca Alkitab. Siapin semua Alkitabnya ya. Udah siap semua Alkitabnya? Kita mau baca Alkitab dari 1 Samuel 26 ayat 23 sampai 25. 1 Samuel 26 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Nah, kita mau mendengarkan cerita tentang Daud dan Saul. Masih ingat cerita minggu lalu? Waktu Lo Sehalim cerita apa coba? Waktu itu Lo Sehalim cerita tentang raja siapa? Betul, Raja Saul. Pinter ya. Raja Saul ini taat atau enggak sama Tuhan? Enggak taat ya. Raja Saul disuruh menunggu untuk mempersembahkan korban bakaran, menunggu Nabi Samuel. Karena yang harus mempersembahkan korban bakaran itu adalah seorang nabi. Kalau raja nggak boleh mempersembahkan korban bakaran sendiri di Bukit Gilgal, tapi harus menunggu dari Samuel untuk datang dan mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Saul tidak sabar. Ketika Samuel tidak datang-datang, Saul langsung mempersembahkan korban bakaran sendiri. Dan itu salah di mata Tuhan. Itu suatu ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Ya, ada beberapa lagi ketidaktaatan Saul. Karena itu Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Dan Tuhan memilih seorang raja yang lain, menyuruh Samuel untuk mengurapi seorang raja yang lain, yaitu Daud. Ya. Nah, Daud ini sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Dan Daud sangat diberkati Tuhan karena Daud sangat taat kepada Tuhan. Nah, karena ketaatannya, Daud banyak berhasil. Dan karena itu membuat Saul menjadi iri. Padahal pada awalnya Saul sangat menyukai Daud karena Daud banyak berhasil. Daud juga seorang yang sangat baik, sangat menghibur buat Saul. Karena setiap kali Saul resah, Daud memainkan kecapinya dan itu membuat Saul tenang. Daud sangat disenangi oleh Saul sebetulnya. Tapi karena Daud lebih berhasil dari Saul dan banyak orang yang lebih menyukai Daud daripada Saul, lama-lama Saul menjadi iri dan tidak suka kepada Daud. Bahkan ketika Saul tahu bahwa nanti Daud akan menjadi raja menggantikan dia, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Nah, berulang kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Ya, sampai suatu kali ketika ada orang yang mengabarkan bahwa Daud ada di padang gurun Sif, maka Saul bersiap-siap dengan 3.000 orang yang terpilih. 3.000 orang yang terbaik diambil Saul untuk mengawal Saul mau membunuh Daud. Nah, ketika Saul sudah sampai di padang gurun Sif, ya, Daud menyuruh orang-orangnya untuk mengintai. Benar enggak kalau ternyata Saul sudah datang untuk memburu Daud? Ternyata orang-orang itu memberitahukan bahwa benar, Saul sudah datang ke padang gurun Sif. Dia mau
membunuh Daud. Karena itu Daud mengintai dari kejauhan dan melihat bahwa Saul berkemah di padang gurun Zif dan ada 3.000 orang yang mengawal dia, menjagai Saul, orang-orang yang terpilih. Nah, Daud melihat bahwa Saul sudah benar-benar datang untuk membunuh Daud. Nah, kemudian Daud bertanya kepada para pengikutnya, siapa yang mau menemani aku nanti malam untuk datang ke perkemahan Saul? Ya, Daud melihat bahwa Saul tidur dikelilingi oleh 3.000 orang prajuritnya yang terbaik. Nah, ketika malam-malam, ya Daud perginya malam-malam. Kalau siang-siang nanti akan lebih cepat ketahuan ya. Nah, makanya Daud pergi malam-malam. Nah, ketika Daud bertanya siapa yang mau ikut sama aku, ternyata ada satu orang yang bernama Abisai. Aku ikut, kata Abisai. Aku ikut sama kamu Daud. Oke, ayo kita pergi. Nah, akhirnya 2 orang itu, yaitu Daud dan Abisai, pergi ke perkemahan Saul. Waktu itu semua tentara Saul yang 3.000 orang itu, yang katanya orang-orang paling bagus, paling baik, paling hebat, ternyata semuanya tertidur. Ya, apa mereka tertidur karena mereka tukang tidur? Bukan. Mereka tertidur karena Allah membuat mereka tertidur nyenyak. Ya, Allah menolong Daud sehingga semua prajurit yang 3.000 orang itu tidur semua, tidur nyenyak semua. Ya, malah mungkin ada yang mimpi tuh. Ya, nah, tapi semuanya tidak ada yang melihat Daud. Nah, ketika Daud melihat Saul tertidur dikelilingi oleh orang-orangnya yang terbaik, maka semuanya tidur, maka Abisai berniat untuk membunuh Saul. Nah, Abisai bilang, Daud, ayo kita bunuh Saul aja. Tapi Daud bilang, jangan, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita tidak boleh membunuh seorang yang diurapi Tuhan. Itu salah di mata Tuhan. Itu suatu ketidaktaatan dan Daud tidak mau melakukan itu. Daud berkata, jangan, kita tidak boleh membunuh Saul, tapi ambil saja kendi dan tombak yang ada di sebelah kepala Saul. Ya, kemudian mereka berdua, Daud dan Abisai, mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat kepala Saul dan mereka membawanya. Ketika mereka membawanya, tidak ada satu orang pun dari 3.000 orang tentara yang mengawal Saul itu yang melihat Daud dan Abisai. Tidak ada yang terbangun, tidak ada yang tahu apakah mereka semuanya tertidur pulas karena mereka benar-benar tukang tidur. Bukan, tapi Allah yang membuat mereka tertidur nyenyak, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan Daud dan Abisai. Nah, Daud dan Abisai kemudian berdiri jauh-jauh. Ketika mereka sudah sampai di seberang, mereka naik ke sebuah bukit dan berseru kepada tentara itu dan kepada Abner, panglima Saul. Abner, Abner, hai, kamu kan seharusnya mengawal Saul. Kenapa kamu malah tidur? Kamu tahu nggak, kalau tadi malam aku sudah datang kepada Saul dan aku bisa membunuh Saul, tetapi aku tidak melakukannya. Kamu gimana sih? Harusnya kamu mengawal Saul. Kenapa kamu malah tidur? Kamu nggak benar tuh, kata Daud. Ya, kemudian si Saul mendengar suara Daud. Daud anakku, apakah itu engkau? Ya Raja, ini adalah aku, Daud, kata Daud. Ya, aku sudah ke kemah tadi malam. Aku sudah ke kemah tuanku Raja. Apa buktinya? Kata si Abner. Ya, buktinya nih, aku membawa kendi dan tombak yang ada di dekat kepala Saul. Coba, mana kendi dan tombak yang ada di dekat kepala Saul? Gak ada kan? Nih, udah dipegang sama aku, kata Daud.
Ketika mereka tahu bahwa kendi dan tombak itu sudah tidak ada pada Saul, mereka tahu bahwa Daud benar-benar sudah datang ke perkemahan itu, dan mereka tidak mengetahui kedatangan Daud. Ya, dan Saul mendengar itu, Saul langsung bilang kepada Daud, "Daud, terima kasih karena engkau tidak membunuh aku." Ya, kemudian Daud meminta seorang untuk mengambil tombak dan kendi itu, seorang dari panglima Saul untuk mengambilnya. Dan Saul yang tadinya mau membunuh Daud tidak jadi membunuh Daud, malah Saul memberkati Daud. Nah, kalau dari cerita tadi kita melihat bahwa karena Daud sangat taat kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga dan memelihara Daud. Nah, begitu juga kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan menjaga dan memelihara kita. Ya, kalau kita taat, bukan berarti tidak ada kesulitan yang akan kita alami. Bukan berarti semuanya berjalan mulus dan tidak pernah ada kesulitan yang akan kita alami. Tapi Tuhan berjanji bahwa ketika kita taat dan kita memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memelihara dan menjaga kita. Nah, kalau misalnya sekarang kita sedang ada suatu kesulitan apapun, ketika kita sedang menghadapi masalah apapun, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan kita minta Tuhan untuk menolong kita. Satu yang Tuhan mau, taat. Apa? T-A-A-T. Ya, kita harus taat. Nah, ketika kita taat, Tuhan akan mengasihi kita, memelihara kita, menolong kita. Mungkin kita melihat orang tua kita sedang sulit atau sedang ada masalah. Kita bisa ajak mereka untuk berdoa. Kita ingatkan papa atau mama, "Ayo pa, ayo ma, kita berdoa." Karena cuma Tuhan yang bisa menolong. Ya, kita tidak bisa mengandalkan orang lain, tapi kita bisa mengandalkan Tuhan. Ya, Saul mengandalkan 3.000 orang untuk menjaganya. Tapi benar mereka bisa jaga? Enggak bisa jamin. Ternyata 3.000 orang yang terbaik itu bukannya ngejaga, malah tidur. Ya, tapi Daud yang cuma 2 orang ternyata bisa sebetulnya untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Nah, anak-anak, berarti yang terpenting buat kita bukan seberapa besar kita kuat, tetapi siapa yang membuat kita kuat. Siapa yang membuat kita kuat? Tuhan. Ya, karena itu kita mau belajar untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Ya, kalau ada apapun kesulitan yang kita alami, jangan lupa untuk minta pertolongan Tuhan. Oke? Kalau ada Tuhan yang memelihara dan menjaga kita, maka kita tidak perlu takut. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu, "Jangan Kamu Khawatir." Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara.
23 ayat 1. Untuk semua kelas ya, kelas kecil, tengah, dan besar semuanya sama. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita minggu ini adalah yang ada gambar seperti ini ya. Nah, kita gunting seluruh bagian sesuai dengan polanya. Ikutin polanya aja kita gunting. Oke, nanti jadi seperti ini. Nah, kalau sudah digunting, kita lipat di semua sisinya. Ya, termasuk yang kecil-kecil ini dilipat. Oke, semuanya dilipat. Nah, nanti kalau sudah dilipat, yang ada bagian lipat dan rekatkan bagian ini, kita lem atau double tip. Terserah kalian, mau dilem boleh, mau di double tip boleh di bagian yang ini ya. Kemudian ditempel. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, semua sisinya dilengketin. Terus kita jadi kubus ya. Kalau mau lebih kuat, mungkin kita bisa bantu dengan selotip bagian-bagian sisinya. Oke, memang agak gak terlalu pas ya, nggak apa-apa ya, ini polanya memang kurang pas. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dengan berdoa ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Daud yang taat kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan dan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau saat ini kami boleh belajar untuk melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup untuk memelihara kami, Allah yang sanggup untuk menolong kami ketika kami sedang menghadapi kesulitan. Ketika kami sedang menghadapi masalah apapun, kami boleh datang setiap saat kepada Tuhan, dan kami boleh melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup menolong kami. Tolong kami juga Tuhan, agar kami juga boleh belajar untuk berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang yang terdekat, untuk papa, mama, ataupun saudara-saudara kami boleh belajar untuk berdoa bagi mereka, memohon pertolongan Tuhan bagi mereka ketika mereka menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sanggup untuk menolong dan memelihara kami, menyediakan untuk semua kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.